Kamu hanya makan semangkuk Milamian Nanyo biasa. Raja hantu 3S yang dulunya satu-satunya di dunia, diam-diam bersembunyi di peti mati dalam semalam. Hanya karena kamu memiliki kemampuan untuk melahap dan berevolusi tanpa batas. Selama kamu melahap niat hantu, kamu dapat menghilangkan kekuatan yang dimilikinya. Namun, hanya 2 bulan lalu, kamu hanyalah sampah yang dibenci oleh semua orang. Hanya karena di dunia ini di mana semua orang dapat mengendalikan hantu. Kamu membangkitkan bakat putih terburuk, tidak hanya kamu tidak bisa menipu monster yang kuat, bahkan menjadi orang biasa pun sulit. Namun, saat ini kamu berdiri di depan villa berhantu. Seorang wanita mengenakan piyama merah membuka pintu. Wanita itu tampak berusia 30-an. Mengenakan piyama tipis, bahkan garis tubuhnya yang menonjol bisa terlihat di bawah cahaya. Halo kakak cantik, ponselku mati. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengisi daya di rumahmu. Kamu berpura-pura menjadi siswa SMA polos dan berkata kepada wanita itu. Senyum muncul di wajah cantik wanita itu. Adik kecil, masuklah dan berteduh malam ini. Hanya aku dan putriku yang tinggal di rumah. Mengapa kamu tidak menginap di sini selama 1 malam? Kamu dengan cepat mengucapkan terima kasih, menyingkirkan payung kertas minyak merah dan mengikuti wanita itu ke villa. Saat ini wanita itu berjalan di depanmu. Dia berjalan seperti sedang melakukan catwalk, pinggulnya bergoyang dengan gaya yang unik. Tidak lama kemudian kalian tiba di aula. Aku melihat sepasang anak perempuan kembar, duduk di sofa dan menatap dengan manis. Lalu wanita muda itu berkata kepada anak perempuan kembar itu. Xiao Jie, bawa kakak ini ke kamar tamu untuk mengisi daya. Lalu turunlah bersama untuk makan malam. Salah satu gadis kembar bangkit dari sofa. Sambil tersenyum dia menggandengmu ke atas. Sementara wanita muda itu berbalik dan masuk ke dapur di samping. Dapur dan aula seperti 2 dunia yang berbeda. Dapur tampak sangat bobrok, ubinnya juga ditutupi lapisan tebal noda darah, dan panci di kompor bahkan lebih berlubang. Di dalamnya berisi setengah panci sup, di dalam sup ada beberapa tulang besar, dan beberapa bola mata mengambang. Ibu, apakah hari ini ada bahan segar untuk dimakan? Xiao Yu, salah satu dari anak kembar itu, berkata dengan suara manis. Wanita muda di dapur menunjukkan senyum aneh. Mengambil pisau dan mengasahnya di batu asahan, jangan terburu-buru, temani dia bermain dulu. Babi yang mati dalam kebahagiaan rasanya lebih enak, lalu gadis itu mengangguk, berbalik dan berlari ke atas dengan langkah ringan. Saat ini di kamar tamu di lantai 2, Xiao Jie sedang mengerjakan pekerjaan rumah sambil duduk di tempat tidur. Kakak, ada beberapa soal yang tidak bisa aku kerjakan. Bisakah kamu mengajariku? Jika kakak mengajariku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu melihat gadis itu yang hampir menempel padamu, dan tanpa sadar menelan ludah. Saat ini, Xiao Jie meletakkan satu tangan di tubuhmu dan menghembuskan napas seperti anggrek. Kakak, jangan khawatir, ibuku akan memasak lama di bawah. Dan kedap suara di lantai atas cukup bagus. Kamu melihat gadis itu dalam keadaan siap dipetik, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala gadis itu. Benarkah? Kalau begitu jangan berteriak terlalu keras. Saat ini Xiao Jie berbaring di dadamu, di matanya. Kilatan kegembiraan dan keserakahan melintas, ternyata bahan makanan adalah keberadaan yang rendah. Sepertinya aku bisa makan enak malam ini. Xiao Jie menelan ludah, dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kecilnya ke bawah tubuhmu, tiba-tiba kamu meraih kuncir kudanya. Sambil menarik kepalanya ke samping, Xiao Jie menjerit kesakitan, matanya memancarkan amarah. Kemudian kamu tersenyum menatap hantu wanita kecil yang masih menahan sakit itu. Kakak harus memberitahumu sebelumnya. Kakak suka bermain mesum. Seketika, wajah Xiao Jie menunjukkan ekspresi licik, tetapi segera menjadi cemas dan berkata, kalau begitu, kakak akan melakukannya mesum. Adik, tahan ya, saat ini, senyummu sangat cerah. Sambil memegang kepala Xiao Jie, membenturkannya ke dinding 3 kali berturut-turut. 3 benturan ini langsung membuat Xiao Jie linglung. Di dunia ini benar-benar ada pria yang tidak tahu bagaimana menyayangi wanita. Seketika, ekspresi Xiao Jie menjadi ganas. Kemudian kamu langsung mencekik leher Xiao Jie dengan tanganmu, merasakan kekuatan di lehernya. Xiao Jie menatapmu dengan ekspresi terkejut, kamu bukan orang biasa. Benar, sayang sekali tidak ada hadiah. Seketika, tinjumu diselimuti lapisan cahaya biru, dan kamu langsung meninju kepala Xiao Jie. Xiao Jie langsung pingsan, terjatuh di tempat tidur. Selanjutnya, kamu langsung mengayunkan kedua tinjumu, terus memukuli kepala Xiao Jie. Tepat pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Xiao Jie kecil di ambang pintu menatapmu dengan ekspresi ngeri. Kamu menoleh dengan wajah berlumuran darah. Sambil menyeringai pada Xiao Jie sayang, apakah kamu juga ingin mencoba kelas kakak? Dijamin kamu akan banyak kemajuan. Xiao Jie baru saja ingin berteriak minta tolong, tetapi kamu langsung menariknya dan menutup pintu. Saat ini, wajah Xiao Jie menjadi pucat pasi. Rambut panjangnya beterbangan, 2 baris air mata darah mengalir dari matanya. Yu Guisi, beraninya kamu datang ke sini. Terimalah kematianmu. Sementara kamu mengepalkan kedua tanganmu, 2 bola cahaya biru langsung menyelimuti tanganmu. Ketika Xiao Jie bergegas ke arahmu dengan aura yang luar biasa, kamu melayangkan sebuah pukulan uppercut kiri.
Xiao Jie langsung terpental ke dinding. Seketika berubah menjadi bola cahaya. Kemudian kamu tersenyum dan melemparkan kedua bola cahaya itu ke dalam mulutmu. Seketika, kekuatan hantu dari dua hantu wanita itu berubah menjadi kekuatan murni. Mengalir ke seluruh anggota tubuhmu. Kemudian kamu membuka panel sistemmu. Nama, Zhong Jiu. Usia, baru saja berumur 18 tahun. Bakat, Devour, menelan. Tingkat bakat, putih. Jejak hantu, pukulan tinju ahli. Berasal dari hantu tingkat 1, hantu tinju. Tingkat, putih. Jejak hantu, posisi Guanyin duduk di atas teratai. Berasal dari hantu tingkat 1, Xiao Jie. Tingkat, putih. Jejak hantu, akar pohon tua melilit. Berasal dari hantu tingkat 1, Xiao Yu. Tingkat, putih. Kamu melihat kedua jejak hantu itu dan wajahmu langsung menjadi gelap. Kamu segera menghancurkan kedua keterampilan itu. Kemudian kamu menutup panel sistem. Menuruni tangga menuju aula. Saat ini, Xiao Fu sedang membawa sup ikan dari dapur. Xiao Yu, kenapa kamu turun sendiri? Di mana Xiao Yu dan Xiao Jie? Kamu menggaruk kepalamu, ekspresi canggung terpancar di wajahmu. Mereka tadi bilang agak mengantuk, jadi mereka tidur duluan. Kedua gadis kecil sialan itu, bahkan tidak makan. Kata Xiao Fu sambil membungkuk dan meletakkan semangkuk sup ikan di atas meja, melihat piyama longgar itu. Kamu tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Kerugian ini sangat besar, karena mereka berdua tidak turun untuk makan malam. Adik kecil, temani aku makan sesuatu. Suara manis itu penuh godaan, lalu kamu hanya merasa pusing. Tubuh tanpa sadar duduk di samping wanita muda itu. Tepat pada saat itu, dengan suara guntur, lampu di aula berkedip 2 kali dan langsung padam. Wanita muda itu berteriak dan langsung menerjang ke pelukanmu. Saat ini, 2 orang yang berpelukan tanpa ambigu, tetapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara saling memakan. Guntur bergemuruh lagi, wanita muda itu semakin merapatkan diri ke pelukanmu, seluruh tubuhnya seolah gemetar. Maaf, aku takut gelap dan takut petir. Wanita muda itu berbisik di telingamu sambil bersandar di bahumu. Zhong kecil, tahukah kamu? Sudah lama aku tidak merasakan rasa aman seperti ini. Bibi, kita tidak cocok, kamu langsung menjawab. Tidak apa-apa, Bibi hanya ingin sedikit hiburan. Adik kecil bisa memuaskanku, kan? Tidak bisa, kedua adik perempuan masih istirahat di atas. Apa masalahnya? Jika mereka mengetahuinya, adik kecil juga akan menghibur mereka bersama, kan? Kamu melihat wanita muda yang dekat itu dan berkata, Bibi, maksudku aku belum pernah mendengar orang dan makanan jatuh cinta. Mendengar kata-kata ini, wanita muda itu jelas terkejut. Pada saat yang sama, kamu melayangkan pukulan kanan dan langsung membuatnya terbang ke belakang. Wanita muda itu tergeletak di tanah dengan rambut acak-acakan menatapmu. Kamu adalah Yu Guixi. Lalu di mana kedua putriku? Aktingmu terlalu polos, semuanya sudah diselesaikan. Rasanya enak, rasa ayam yang renyah. Wanita muda itu berambut acak-acakan mengenakan gaun merah, dan wajahnya secara bertahap memancarkan cahaya hijau. Mampu membunuh kedua putriku, di antara semua kekuatan Yu Gui yang datang sebelumnya, kamu memang bisa dibilang hebat. Tetapi kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun aura hantu, hari ini kamu ditakdirkan untuk mati di sini. Di kedua tanganmu sekali lagi terselubung sepasang sarung tinju biru peri. Hantu wanita berbaju merah itu sedikit terkejut melihat sarung tinju di tanganmu. Bagaimana mungkin tidak ada aura hantu? Dari mana kamu mempelajari teknik hantu? Setelah kamu mati, aku akan memberitahumu. Mengatakan itu, kamu melayangkan pukulan ke arah hantu wanita berbaju merah itu. Hantu wanita berbaju merah itu menunjukkan ekspresi marah dan juga menerjang ke arahmu. Menginjakan kaki dengan tendangan cambuk kanan, menginjakan kaki dengan tendangan lurus kiri, menginjakan kaki dengan cambuk 5 kali berturut-turut, serangkaian combo serangan. Hantu wanita itu langsung dipukul hingga lumpuh di tanah. Ampunilah, Tuan, ampunilah, Tuan. Aku bisa menjadi mainan Tuan. Aku tahu banyak sekali pengetahuan. Kamu melihat hantu wanita ini dan tanpa sadar menelan ludah. Sampai sekarang kamu belum pernah makan hantu ganas tingkat 3. Dan hantu wanita itu melihatmu menatapnya dengan air liur menetes, dan hatinya langsung tenang. Aku tahu tidak ada yang bisa menolak kulitku ini. Siapa sangka selanjutnya kamu langsung memukul hantu wanita itu menjadi bola hantu ganas. Kemudian kamu tidak sabar untuk memasukkan bola itu ke dalam mulutmu. Pada saat yang sama, suara mekanis sistem juga terdengar di benakmu. Mendapatkan penguasaan masakan gelap dari teknik hantu-hantu wanita muda tingkat 3. Level kuning. Level teknik hantu sama dengan bakat Yu Guixi. Dibagi menjadi 5 jenis. Merah, biru, hijau, kuning, dan putih. Serangkaian resep masakan gelap muncul di benakmu. Apa itu daging uang terbalik yang digoreng? Hati panggang, otak tumis saus, radang paru-paru salad. Sup bakso bola mata mangkuk tinggi. Makanan aneh macam apa ini? Urai, urai. Setelah diurai, kamu mendapatkan 10 pecahan keterampilan putih. Kemudian kamu membuka panel dan meningkatkan penguasaan tinju putih menjadi kuning. Setelah memeriksa kemajuanmu sendiri,
Kamu menemukan kamar yang lumayan untuk beristirahat dan langsung tidur. Sampai keesokan paginya suara ketukan pintu membangunkanku. Saat pintu dibuka, ternyata bos yang menelepon tadi malam. Semua hantu di rumah ini sudah diatasi. Periksa, lalu bayar sisanya. Kemudian pria parubaya gemuk itu mengeluarkan jam tangan yang mengukur keberadaan entitas gaib. Melihat cahaya putih yang berkedip pada si gemuk, yang menandakan aman, si gemuk itu menghela napas lega. Benar-benar pahlawan muncul di usia muda. Sebelumnya, aku sudah mempekerjakan beberapa Yu Guisi tingkat 1, tetapi mereka semua gagal di villa ini. Tidak kusangka, adik kecil, kau berhasil dengan mudah. Aku tidak tahu dari perguruan tinggi mana kau berasal, Yu Guisi. Aku baru saja lulus SMA. Kau berkata sambil menerima uang yang diberikan oleh si gemuk. Apa? Adik kecil masih SMA? Kalau begitu, bakat yang dibangkitkan adik kecil pasti sangat kuat, ya? Kamu melihat bos gemuk itu dan tersenyum. Bakatku putih. Adik kecil, kau bercanda denganku. Bakat putih diakui sebagai bakat sampah, hanya bisa dianggap orang biasa. Uang sudah dibayar, barang sudah diterima. Kamu tidak berniat menjelaskan apapun kepada si gemuk ini. Berbalik dan bersiap untuk pergi. Kemudian, si gemuk mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Nama saya Wang Shoucheng. Jika ada masalah yang membutuhkan uang di masa depan, kamu bisa mencariku. Kamu melihat kartu nama itu dan kemudian melihat ekspresi tulus Wang gemuk. Kamu tersenyum dan meninggalkan tempat itu dengan membawa tas. Sementara Wang Shoucheng menatap kosong punggungmu yang menjauh. Seorang siswa SMA dengan bakat putih ingin masuk ke perguruan tinggi tingkat 1. Setelah meninggalkan villa, kamu berjalan menuju sekolah. Hari ini adalah hari pendaftaran ke perguruan tinggi tingkat tinggi. Tetapi saat kamu memasuki kelas yang semula berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan semua orang padamu dipenuhi dengan penyesalan, penghinaan, kegembiraan atas kemalangan orang lain, dan kesenangan orang kecil yang berhasil. Sebelum membangkitkan bakat, kamu adalah satu-satunya dewa di kelas. 12 tahun wajib belajar, semua nilaimu di semua mata pelajaran sempurna. Hanya saja tidak ada yang menyangka, kamu hanya membangkitkan bakat putih tingkat terendah. Kamu melihat tatapan sinis di mata teman-teman sekelasmu. Orang-orang yang dulu memanggilmu, Kak Jiu, sekarang mulai sengaja menjauh darimu. Pada saat ini, sebuah suara jujur yang sedikit terkejut terdengar di belakangmu. Kamu menoleh dan melihat seorang remaja setinggi 1,9 meter dengan mata yang tidak fokus. Bergegas membantumu. Dasachun, apa kau benar-benar bodoh? Kau yang membangkitkan bakat hijau memanggil seseorang dengan bakat putih sebagai kakak. Dia bahkan tidak bisa berkultivasi di masa depan. Kau adalah orang yang bisa masuk ke perguruan tinggi tingkat 3, kata Suang, satu-satunya orang di kelas yang membangkitkan bakat biru kali ini. Kau yang bodoh, nilai matematikamu hanya 16. Kak Jiu hanya perlu mengajariku satu soal, aku bisa mendapat 20. Dia pintar itu dulu. Sekarang kita melihat bakat, kata Suang. Tapi nilai matematika Kak Jiu sempurna. Nilai matematikamu hanya 16. Aku adalah bakat biru. Di masa depan aku bisa mengontrak energi hantu dan menjadi Yu Guisi yang kuat. Nilai Kak Jiu dalam pelajaran analisis hantu juga sempurna, sementara nilaimu hanya 30. Suang hampir melompat untuk memukul Dasachun, tetapi dihalangi oleh dua kaki tangannya. Suang tenang, hari ini adalah hari pendaftaran ke universitas tinggi. Jangan membuat masalah, jika menunda pendaftaran nanti tidak sepadan. Suang dengan tajam melotot ke arah Dasachun. Beruntung kau hari ini. Kau melihat tatapan acuh tak acuh dari orang-orang di kelas, berbalik dan meninggalkan kelas. Setelah kau pergi, hanya Dasachun yang buru-buru mengikuti. Gejiu, ada apa dengan orang-orang di kelas? Kenapa aku merasa mereka semua berubah setelah membangkitkan bakat? Karena mereka pikir sekali membangkitkan bakat, bisa menentukan jalan hidup Gejiu. Tapi tidak peduli bakat apa yang Gejiu miliki. Gejiu tetaplah Gejiu, kan? Dan aku merasa Gejiu pasti akan lebih hebat dariku di masa depan. Kau melihat senyum lembut di antara alis Dasachun. Kemudian Dasachun menunjuk wajahmu dan berkata, Gejiu, dari kecil sampai besar kau selalu mendapat peringkat pertama di seluruh sekolah. Jika kau tidak yakin, kau tidak akan datang ke sekolah hari ini. Mendengar perkataan Dasachun, senyum di wajahmu semakin bersinar. Pada akhirnya aku tidak menyangka orang yang paling mengerti diriku adalah dia. Dasachun, universitas mana yang akan kau daftarkan hari ini? Ibuku menyuruhku untuk mendaftar ke universitas kelas 3 saja. Aku memiliki bakat hijau, universitas kelas 3 bisa bebas tes. Lalu apakah kau ingin pergi ke universitas kelas 2? Tentu saja aku mau, tapi universitas kelas 2 harus mengikuti ujian. Gejiu, kau tahu otakku tidak pintar. Keluarga juga tidak punya banyak uang, aku tidak akan lulus ujian. Kau menatap Dasachun sambil tersenyum, tentu saja aku tahu otakmu tidak pintar. Jika otakmu pintar, Gejiu pasti akan membantumu masuk ke universitas kelas 1. Bagaimana jika Gejiu bisa memberimu hantu ganas tingkat 3 sebagai energi hantu? Apakah kau masih berani mendaftar ke universitas kelas 2? Kau bertanya pada Dasachun. Gejiu membantuku, tentu saja aku berani mendaftar. Dasachun berbicara dengan keras,
Pada saat ini di lapangan olahraga terdengar suara arus listrik dari radio. Seluruh siswa kelas 3 SMA. Silakan datang ke lapangan basket nomor 3 untuk menandatangani formulir niat pendaftaran. Selanjutnya, ketika kau menyerahkan formulir pendaftaran kepada guru, guru itu menatapmu dengan tatapan yang penuh keraguan. Aku ingin mendaftar ke universitas kelas 1, biaya penilaian 80.000 ada di sini. Sambil berkata demikian, kau meletakkan tas ransel di depan guru. Apakah kamu sudah mempertimbangkannya dengan matang? Kamu hanya memiliki bakat putih, universitas yang kamu daftarkan adalah universitas kelas 1. Hahaha, mungkin Tuan Muda Zhong kita punya banyak uang dan tidak tahu harus diapakan. Saat itu Suang berjalan mendekat. Aku mengikat makhluk hantu tingkat 2 hanya berani mendaftar ke universitas kelas 2, kau dengan bakat putih berani mendaftar ke universitas kelas 1, aku dengan bakat putih berani mendaftar. Kau dengan bakat biru hanya berani mendaftar ke universitas kelas 2, benar-benar lumpur yang tidak bisa menempel di tembok. Aku itu berhati-hati, lebih baik daripada kau memberikan biaya pendaftaran secara cuma-cuma. Saat itu guru juga berkata, "Nak, kamu harus membuktikan kepada guru bahwa kamu memiliki kemampuan untuk masuk universitas kelas 1, jika tidak guru tidak akan setuju." Membuktikan? Bagaimana membuktikannya? Kau menatap guru dengan bingung. Bagaimana kalau kamu bertarung denganku? Jika kamu bisa mengalahkanku, mungkin guru akan merasa kamu memenuhi syarat untuk masuk universitas kelas 1. Suang mencibir di samping. Kau melihat ekspresi puas di wajah Suang, dan dengan cepat menyetujui permintaan Suang. Sebenarnya Suang sudah lama ingin menyerangmu. Dia ingin semua orang melihat, legenda sekolah di masa lalu, sekarang hanyalah orang biasa dengan bakat putih. Dan dirinya lah legenda baru di antara lulusan tahun ini. Keluarlah, hantu liar pedang besar. Suang mengeluarkan sebilah pedang cincin besar, dan melihat cahaya biru menyala. Seorang prajurit kuno muncul di sisi Suang. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu seorang jenius. Pisau besar hantu liar menyatu, langsung melihat pisau besar hantu liar berubah menjadi bola cahaya. Suang langsung menyegel dadanya. Setelah pisau besar hantu liar merasukinya, Suang segera memamerkan beberapa jurus pedang di depan umum. Pedang besar itu diayunkan dengan sangat kuat, yang membuat para siswa di samping terpesona. Lagi pula, hanya sedikit keluarga yang mampu setelah kebangkitan. Mengatur hantu tingkat 2, dan guru yang bertanggung jawab untuk pendaftaran, melihat Suang juga mengangguk. Baru beberapa hari di bulan Juli sudah bisa mencapai tahap ini, tidak heran bakat biru, kau lihat Suang mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba tinjunya diselimuti lapisan cahaya biru. Ketika guru melihat cahaya di tanganmu, dia langsung terkejut, tanpa memanggil hantu atau menyatukan diri. Dia benar-benar bisa menggunakan jejak hantu. Saat ini Suang juga bergegas ke arahmu, lihat aku melintasi medan perang tak terkalahkan, menyerbu formasi. Namun tinjumu datang kemudian, sambil menghindar ke samping, sebuah pukulan siku mengenai wajah Suang. Tubuh Suang terbang keluar dan jatuh ke tanah tak bergerak. Guru, apakah saya sekarang memenuhi syarat untuk mendaftar? Kau berjalan ke depan guru yang bertanggung jawab untuk pendaftaran melihatmu berkata, tentu saja boleh, aku akan segera menyerahkan formulir untukmu. Setelah mendaftar, kau dan Dasachun berjalan keluar kampus bersama. Jiuge, kau tadi sangat hebat, sekali pukul Suang langsung pingsan. Kapan aku bisa sehebat kau? Dasachun berkata dan tiba-tiba berteriak, celaka, celaka. Jiuge, aku mendaftar ke universitas tingkat 2. Bagaimana aku menjelaskannya pada ibuku nanti? Ayah Dasachun meninggal lebih awal. Tahun-tahun ini ibu Dasachun mengandalkan penjualan makanan ringan untuk menghidupi Dasachun, dan sekarang Dasachun masuk ke universitas tingkat 2. Ibu Dasachun pasti akan khawatir jika tahu. Melihat penampilan Dasachun seperti ini, kau menghubungi Wang Pangzi untuk bertanya. Di mana ada hantu ganas tingkat 3 yang lebih kuat? Kemudian Wang Pangzi berkata akan menyusun informasi dan mengirimkannya ke ponselmu. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Dasachun, apa bakatmu? Aku juga tidak tahu. Dasachun dengan bodohnya menggaruk kepalanya. Kau menatap Dasachun tanpa berkata-kata. Tingkat bakat dibagi menjadi 5 tingkat merah, biru, hijau, kuning, dan putih. Tetapi apa bakat spesifik setiap orang? Umumnya adalah sebuah rahasia. Seperti kau meskipun tingkat putih. Tetapi itu adalah bakat menelan yang belum pernah terdengar. Jika bukan karena mengaktifkan panel sistem, mungkin seumur hidup tidak akan bisa diaktifkan dengan benar. Hanya bisa menjadi orang biasa. Lalu kau langsung menggunakan fungsi penyelidikan sistemmu. Nama Ju Fengchun, usia 18 tahun, bakat kulit tebal dan daging keras, jenius kungfu horizontal. Selama tenaga yang digunakan cukup, dia bisa melatih semua kungfu horizontal hingga sempurna. Tingkat bakat hijau. Orang baik, jenius horizontal pelindung lonceng emas, kau melihat tubuh dan tinggi badan Dasachun, sangat cocok. Saat ini, Wang Shoucheng juga mengirim beberapa pesan. Zhong Xiaoge, hanya tersisa 3 pesanan untuk hantu ganas level 3. Menurutmu mana yang dia butuhkan? Hantu ganas level 3, guru wanita hantu api. Hantu ganas level 3, murid manusia daun bulu. Hantu ganas level 3, gorila punggung hantu.
Bos Wang, aku menerima ketiganya. Kirimkan informasi detailnya kepadaku. Kamu menghubungi telepon Wang Shoucheng. Xiao Ge, jika kamu benar-benar ingin menyelesaikan 3 tugas hantu ganas level 3 sekaligus, apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi dalam penilaian pemburu malam? Apa itu pemburu malam? Kamu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebuah organisasi yang aktif di seluruh negeri, bertukar informasi, dan memburu hantu. Selanjutnya, kamu menutup telepon. Kamu mulai melihat informasi spesifik dari ketiga hantu ganas itu. Gorila punggung hantu-hantu ganas level 3, dulunya adalah binatang hantu yang bermutasi khusus. Bertubuh kekar dan sangat aktif. Setelah itu, ia berubah menjadi hantu ganas yang berkeliaran di Xunjian di luar kota. Saran kontrak, 1 atau 2 bintang. Setelah kamu membaca informasi itu, kamu langsung menentukan target kali ini, yaitu gorila punggung hantu. Meskipun informasi yang diberikan menyarankan kontrak 1 atau 2 bintang, situasi spesifik perlu dianalisis secara spesifik. Pertama, ketika seseorang baru saja terbangun, kultivasinya sendiri tidak bagus, jadi hantu ganas level 3 adalah pilihan pertama untuk kontrak pemula. Dan orang-orang dengan bakat yang buruk, mengontrak hantu ganas level 3 memiliki risiko yang sangat besar. Kedua, umumnya energi hantu pertama akan memilih manusia. Karena manusia tidak hanya dapat berkomunikasi tanpa hambatan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mempelajari keterampilan hantu dari hantu manusia. Ketiga, gorila punggung hantu suka bertarung dengan tubuh. Setelah bersatu, siapa yang bisa menahan metode bertarung gorila punggung hantu? Tetapi jika ditempatkan pada Dasachun, gorila punggung hantu ini dapat dikatakan sebagai monster kontrak bintang 5. Kontra pertama berisiko, tidak apa-apa, kalahkan saja. Kecerdasan gorila kedua tidak tinggi. Sulit untuk berkomunikasi. Kamu menoleh dan melihat Dasachun. Mereka berdua pasti memiliki bahasa yang sama setelah membuat kontrak. Bahkan mungkin Dasachun harus mendengarkan perintah gorila. Ketiga, Dasachun. Bakat pelatihan horizontal yang lemah. Setelah mengontrak gorila punggung hantu, betapa mengerikannya itu? Kemudian, Dasachun secara sukarela meminta untuk mengendarai traktor tangan dan membawamu keluar kota. Setelah 3 jam traktor bergemuruh. Pantatnya mati rasa karena bergemuruh sebelum tiba di Xunjian. Kemudian kamu menepuk bahu Dasachun. Dasachun, kamu tunggu di sini. Kakak Jiu akan membawakanmu sesuatu yang bagus. Aku melihat kedua tanganmu. Lapisan luar kekuatan hantu muncul di atas tinjuku. Detik berikutnya, kamu melompat dari traktor dan bergegas ke Xunjian. Selanjutnya, aku hanya mendengar di Xunjian suara pukulan demi pukulan ke daging. Kemudian aku melihatmu berlari keluar dengan wajah memar dan bengkak, sambil berlari dan berteriak kepada Dasachun. Cepat pergi, kita tidak bisa mengalahkannya. Dasachun melihatmu seperti itu dan melompat turun dari traktor. Dia akan membalaskan dendammu. Kemudian dia melihat hantu setinggi 6 kaki 5 inci dengan wajah mengerikan dilompat keluar oleh gorila besar. Dasachun pada saat itu meledak dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Naik ke mobil, menyalakan api, mulai melayang. Sebuah sampah biasa seperti itu, pada saat ini, Dasachun mengendarainya dengan kecepatan 100 km per jam. Hingga keduanya berlari ke gerbang kota, Dasachun mematikan api. Saat ini, kamu masih menggosok wajahmu. Aku hanya merasa ceroboh dan tidak punya apa-apa. Lebih baik naik level dulu. Hantu level 3 tidak bisa dikalahkan oleh gorila. Tidak bisakah tikus betina level 3 ini menggertak? Kemudian, sampah itu berderak sepanjang jalan, membawamu dan Dasachun ke sekolah menengah Dayu. Dan para guru dan siswa hantu di sekolah menengah Dayu sangat pintar. Begitu mereka mendeteksi seorang ahli memasuki kampus, mereka tidak akan muncul. Dan para guru Yugui tingkat rendah tidak dapat menyelesaikannya. Dan mereka hanya tinggal di area sekolah dan tidak keluar. Jadi hanya rambu peringatan yang didirikan di pintu. Saat ini, gerbang besi di depan sekolah menengah Dayu tertutup rapat dan sebuah plakat tergantung di gerbang. Ada hantu ganas di dalam, jangan masuk. Memikirkan hari ini hantu di Xunjian Bei ditangkap dan dipukuli oleh gorila, kamu merasa seluruh tubuhmu penuh dengan kekuatan balas dendam, lalu kau melompat ke sekolah menengah dan saling menatap pemandangan di depanmu. Perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi. Gedung pengajaran di kejauhan menjadi terang benderang pada saat ini. Dan ada suara belajar yang keras. Kamu melihat pemandangan ini dan ekspresimu tiba-tiba menjadi sedikit serius. Kupikir hanya ada satu hantu ganas level 3. Sekarang sepertinya ada lebih dari satu. Saat kamu memikirkan cara menyelinap ke zona terlarang. Sebuah cahaya tiba-tiba menyinari tubuhmu. Kelas mana kamu? Mengapa kamu masih berkeliaran di luar selama kelas? Saya melihat seorang pria paruh baya membawa senter berjalan ke arahmu. Kamu menyipitkan mata dan melihat orang yang datang. Panel sistem di depanmu secara otomatis muncul. Nama, Pan Desheng. Jabatan, Kepala Urusan Akademik Sekolah Menengah Dayu. Level, Hantu level 2. Melihat Direktur Pan berdiri di depanmu, senyum muncul di wajahmu. Siswa yang tidak patuh akan dihukum. Direktur Pan mengeluarkan sebuah cincin. Sisi cincin itu sangat tajam dan berlumuran darah.
Kemudian cincin di tangannya menampar ke arahmu. Pada saat yang sama, kau melangkah dan meninju. Memukul rahang Direktur Pan. Kemudian kau bergegas maju dan meninju 2 pukulan. Tiba-tiba, tubuh Direktur Pan meledak. Hanya menyisakan sekelompok hantu biru yang memancarkan cahaya biru. Kamu memasukkan kelompok hantu itu. Langsung ke mulutmu. Nilai kekuatan hantu meningkat lagi sebesar 400 poin. Namun, cincin kepala sekolah tidak hilang. Tetapi tetap berada di tanah. Peralatan hantu tingkat rendah. Cincin kepala sekolah dapat membunuh hantu. Memiliki efek jera dan pencegah yang sangat besar pada hantu dan monster tipe siswa. Meskipun mendapat cincin, kepala sekolah tidak mengeluarkan aura hantu apapun. Kepala sekolah yang payah. Kamu mencibir sambil mengambil cincin dan berjalan menuju gedung pengajaran. Kemudian, kamu memasuki salah satu kelas. Terlihat kelas itu hangus, dan para siswa yang duduk di kelas terbakar api. Bahkan ada siswa yang tulangnya terlihat. Saat ini, raut wajahmu langsung berubah menjadi wajahmu yang sama sekali berbeda. Semua siswa di kelas juga melihat ke arahmu pada saat ini, tetapi tidak ada rasa takut di wajahmu. Lagi pula, mereka hanya sekelompok hantu tingkat 1, bukan berarti kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kemudian, kamu mengetuk pintu kelas dengan cincin itu dan berteriak. Sedang apa kalian? Cepat kembali belajar. Seketika semua siswa, hantu tanpa sadar kembali ke tempat duduk mereka. Tetapi hantu kelas tidak terpengaruh oleh cincin itu dan menerjang ke arahmu. Kamu juga tidak sopan. Tangan kiri memegang cincin, tangan kanan langsung meninju. Hanya hantu liar kecil tingkat 2. Kamu langsung menghancurkan hantu itu. Kemudian, bola monster biru jatuh di atas meja. Kamu meraih bola monster itu dan langsung memasukkannya ke dalam mulutmu. Pada saat ini, semua hantu kecil menatapmu dengan wajah penuh ketakutan. Sial. Dia memakan guru. Ini tidak ilmiah. Kami ini hantu. Aku selalu mendengar tentang hantu memakan manusia, tetapi belum pernah mendengar tentang manusia memakan hantu. Saat ini, sekelompok hantu kecil berbalik dan hendak melarikan diri keluar pintu. Tetapi kamu datang ke pintu, menutup dan menguncinya, menatap mereka sambil tersenyum. Domba-domba kecilku yang lucu. Kalian tidak boleh lari. Sekelompok hantu kecil ketakutan dan berdesakan di sudut kelas. Bahkan orang yang paling dalam sudah terdorong ke langit-langit. Sementara kamu memegang cincin dan mengayunkannya ke arah kelompok hantu kecil dengan ayunan terkejam. Di tengah ratapan kelompok hantu kecil. Kamu mentransendensikan hantu-hantu kecil ini. Tak lama kemudian, kamu membuka pintu kelas. Di cincin di tanganmu tergantung lebih dari 30 bola monster. Dan sistem terus memberikan pemberitahuan. Menelan hantu tingkat 1, mendapatkan 200 poin kekuatan hantu. Mendapatkan jejak hantu mengintip gadis-gadis kecil di kelas. Menelan hantu tingkat 1, mendapatkan 200 poin kekuatan hantu. Mendapatkan jejak hantu mahir dalam menyontek saat ujian. Kamu melihat pemberitahuan satu persatu dan sudut mulutmu berkedut. Jadi, tidak ada satupun siswa yang baik. Setelah menguraikan jejak-jejak hantu ini, lebih dari 30 pecahan putih muncul. Melihat poin kekuatan hantu yang terus melonjak naik. Kamu menemukan bahwa di belakang kemahiran semua mata pelajaran jejak hantu muncul tanda plus. Apakah kamu ingin menghabiskan 1000 poin kekuatan hantu? Untuk meningkatkan kemahiran semua mata pelajaran ke tingkat pemahaman dasar, setelah memakan kepala sekolah dan lebih dari 30 siswa, kamu sekarang memiliki 7.500 poin kekuatan hantu. Kemudian, kamu dengan tegas memilih untuk meningkatkan kemahiran semua mata pelajaran. Seketika, kamu merasakan tubuhmu menjadi lebih fleksibel. Jejak hantu dibagi menjadi 6 alam. Pemahaman dasar, masuk ke aula, pemahaman mendalam, penyelesaian besar, mahir, grandmaster, transenden. Dan ketika Yu Guishi meningkatkan jejak hantu hingga sempurna, mereka dapat mencetak jejak hantu mereka sendiri untuk dipelajari orang lain. Selanjutnya, Anda menghabiskan 5.000 poin kekuatan hantu. Langsung tingkatkan penguasaan tinju ke tingkat yang mendalam dan sempurna. Sekarang Anda benar-benar merasakan betapa kuatnya penguasaan tinju setelah mencapai tingkat yang mendalam dan sempurna. Detik berikutnya, Anda hanya bergerak sedikit, dan ledakan sonik yang tajam terdengar. Ini baru tingkat yang mendalam dan sempurna. Jika Anda melangkah lebih jauh, seberapa menakutkan kekuatan pukulan ini? Kemudian, Anda menendang pintu ruang kelas lain hingga terbuka. Mata Anda berbinar saat melihat para hantu kecil dan guru di ruang kelas ini. Ini bukan hantu, ini jelas seekor domba panggang utuh. Semua hantu di ruang kelas menunjukkan senyum aneh dan serakah. Orang hidup hitam-hitam-hitam, dan Anda juga menunjukkan senyum penuh nafsu dan serakah, hantu kecil hitam-hitam-hitam. Kemudian, Anda masuk ke ruang kelas dan menutup pintu dengan kaki Anda. 10 menit kemudian, suara sendawa yang merdu terdengar di ruang kelas. Selanjutnya, Anda menghabiskan 4.000 poin kekuatan hantu. Tingkatkan penguasaan jurus pukulan dahsyat hingga mahir. Kau mengepalkan tinju, berpikir seharusnya menyelesaikan Dungeon ini dulu. Kalau sekarang melawan hantu lalu dihajar bintang besar, bisa gawat. Saya pasti bisa mengeluarkan kotorannya. Para siswa dari 2 ruang kelas menyediakan 53 pecahan putih, dan kedua guru menjatuhkan 6 pecahan kuning.
Kurang 4 pecahan lagi untuk meningkatkan penguasaan tinju ke keterampilan hijau. Anda berdiri dari kursi, memegang cincin itu dan perlahan-lahan berjalan keluar dari ruang kelas ini. Berdiri di depan pintu ruang kelas ketiga, Anda menendang pintu hingga terbuka. Hanya ada seorang siswa muda di kelas. Tampaknya ada seorang guru wanita yang memberikan pelajaran privat kepada siswa ini. Guru wanita hantu ganas tingkat 3, guru wanita yang otaknya dipenuhi cinta jatuh cinta pada muridnya sendiri. Untuk bersama dengan muridnya, dia merencanakan bunuh diri cinta, ingin mati bersama muridnya. Tanpa diduga, api akhirnya menyebar ke seluruh sekolah, menyebabkan banyak orang terluka dan tewas. Siswa SMP hantu ganas tingkat 3. Seorang remaja yang suka mencari sensasi, dibakar sampai mati oleh api yang berkobar, kebencian tumbuh dan berubah menjadi hantu ganas. Guru wanita itu menatap Anda dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu juga di sini untuk memisahkan kami?" Itu saudaraku, itu." Siswa SMP itu menunjukkan reaksi yang sangat berbeda dari guru wanita setelah melihat Anda. Mendengarkan kata-kata kedua hantu ganas ini, sudut mulut Anda berkedut tanpa sadar. Perasaan ini agak abstrak. "Saya tidak di sini untuk memisahkan kalian. Saya di sini untuk membantu kalian bersama selamanya." Guru wanita itu tertegun setelah mendengar kata-kata Anda. "Bagaimana Anda akan membuat kami bersama selamanya?" Dia memegang tongkat pengajarnya dan memukuli Anda. Tongkat pengajar itu diselimuti lapisan api. Serangan ganda fisik dan sihir. Anda menggunakan cincin di tangan Anda untuk memblokir, dan cincin tajam itu terkena api di tongkat pengajar. Membakar bekas hitam. "Mengapa kamu masih linglung? Dia ingin memisahkan kita. Mengapa kamu tidak membunuhnya?" Guru wanita itu menoleh dan berkata kepada siswa laki-laki itu. Ekspresi siswa laki-laki itu langsung berubah. "Aku tidak mau, aku tidak mau. Aku ingin menyingkirkanmu, aku ingin keluar, saudaraku, aku di sini untuk membantumu." Wajah guru wanita itu menjadi semakin menakutkan. Api merah terpancar dari wajahnya, sedikit demi sedikit membakar wajahnya hingga tidak dapat dikenali. "Saudaraku, wanita ini gila. Mari kita bunuh dia bersama-sama, jangan beri dia kesempatan untuk menyerang." Kamu lihat siswa laki-laki itu mengangguk. Kemudian sebuah pukulan menghantam bagian belakang kepalanya. Keahlian tinju yang sangat mahir, satu pukulan saja langsung menghancurkan kepala siswa laki-laki itu. "Pesha, bajingan. Aku paling benci bajingan yang mengkhianati cinta sepertimu. Guru sangat mencintaimu. Beraninya kamu mengkhianati cinta suci kalian?" Kata-katamu terdengar benar, tapi sebenarnya kamu sudah tahu bahwa siswa laki-laki itu sedang berakting. "Apa? Guru perempuan mengurungnya?" Guru perempuan adalah hantu ganas, siswa laki-laki juga hantu ganas. Jika siswa laki-laki itu benar-benar ingin keluar, dia bisa menghentikannya? Apalagi, ekspresi bahagia siswa laki-laki itu saat pertama kali masuk, kamu melihatnya dengan jelas. Saat ini, guru perempuan yang sedang berubah wujud pun tertegun. "Kamu benar-benar membunuhnya? Aku akan membunuhmu." Amarah guru perempuan itu akhirnya terpancing sepenuhnya. Dia seperti kerangka yang terbakar api. Tongkat pengajarnya perlahan memanjang menjadi rantai. Rongga mata yang gelap dan dalam menatapmu dengan tatapan kosong. Hantu ganas tingkat 3, guru perempuan. Karena amarah, dia hampir mencapai tingkat 4. Hati-hati, hantu ini sangat berbahaya karena dia bisa melakukan apa saja demi cinta. Sial, apakah otak cinta itu menakutkan? Rantai yang membara itu langsung mencambuk ke arahmu. Kamu dengan cepat menghindar. Rantai itu mengenai pintu di belakangmu dan langsung menghancurkannya menjadi 6 bagian. "Aku akan membuatmu mati. Aku ingin kamu menemani Xiao Ming ke alam baka." Cambuk lain menghancurkan sebuah meja. Cambuk hantu perempuan ini terlalu menakutkan. Dan tinjumu ahli dalam pertarungan jarak dekat, tapi saat ini sepertinya sulit untuk mendekat. Kemudian kamu berlari ke koridor. Kamu melihat guru perempuan kerangka yang keluar dari api, satu pukulan menghantam, suara ledakan udara terdengar, guru perempuan itu hanya terdorong mundur beberapa kali. Tapi selain menjauhkan jarak, sepertinya tidak ada gunanya bagi guru perempuan ini. Kemudian kamu berkelebat dan masuk ke ruang kelas lain. Tepat ketika guru perempuan itu sampai di pintu ruang kelas. Kamu berkelebat dan mendekat ke guru perempuan itu, lalu melayangkan pukulan. Tiba-tiba, beberapa retakan muncul di kepala guru itu. Tidak heran dia hampir menjadi hantu tingkat 4. Nyonya muda di villa itu bahkan tidak pantas menjadi hantu ganas tingkat 3. Kemudian kamu melayangkan pukulan lagi. Kali ini, guru perempuan, hantu ganas, akhirnya meledak kepalanya oleh pukulanmu. Saat tubuh guru hantu perempuan itu perlahan menghilang, akhirnya meninggalkan gumpalan hantu dengan sedikit api merah. Kamu mengambil gumpalan hantu itu dan memasukkannya ke dalam mulutmu. Menelan hantu ganas tingkat 3, memperoleh 800 poin kekuatan hantu. Memperoleh keterampilan hantu kuning, otak cinta, apakah ingin dipelajari? Kamu melihat keterampilan hantu yang muncul ini dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dengan tegas diurai. Keterampilan hantu kuning, pengendalian api. Keterampilan hantu yang mungkin dihasilkan oleh hantu pembakar api. Dapat menambahkan efek api ke dalam seranganmu. Aku benar-benar mendapatkan 2 keterampilan hantu, kamu dengan cepat menyimpan pengendalian api.
Keahlian tinju dipadukan dengan pengendalian api. Itu seperti Kusanagi Kyo di King of Fighters. Kemudian kamu berjalan ke ruang kelas tadi dan mengambil gumpalan biru siswa laki-laki itu dan memasukkannya ke dalam mulutmu. Menelan hantu ganas tingkat 3, memperoleh 800 poin kekuatan hantu. Memperoleh keterampilan putih, 18 gaya AWI, apakah ingin dipelajari? Hantu ganas tingkat 3 hanya memberiku keterampilan putih, dan 18 gaya AWI lagi. Urai, urai. Apa-apaan ini? Ini benar-benar Nanga yang normal? Kau bahkan tidak mengerti semua ini, sudah menemukan pelatih yang ditinggalkan guru tadi. Bermaksud membawanya kembali untuk bertanya pada Wang Pangzi apakah dia menerima energi hantu atau tidak. Saat ini, Da Sachun sedang berjongkok di gerbang sekolah menunggumu. Setelah melihatmu keluar, Da Sachun segera berdiri. Jiuge, apakah kau tidak menghadapi bahaya? Kau berkata sambil menatap Da Sachun, naik ke mobil, kita pergi ke Xunjian lagi sekarang. Di tengah malam yang sunyi, kalian berdua mengendarai traktor lagi, bergegas menuju Xunjian di luar kota. Akhirnya, pada pukul 2 dini hari lebih, kalian berdua datang ke Xunjian lagi. Hei, wajah monyet besar, kau akhirnya datang lagi. Kau melompat dari traktor dan berteriak dengan keras. Terlihat hantu itu diterkam oleh gorila, jatuh dari udara dengan keras ke tanah, menatapmu dengan tatapan marah. Kedua tanganmu mengepal, ahli dalam serangan total diaktifkan, api merah menyala di atas tinju, keterampilan mengendalikan api diaktifkan. Kau berteriak keras dan bergegas menuju hantu yang dikalahkan gorila itu. Da Sachun duduk di atas traktor. Bersiap, begitu kau tidak bisa mengalahkannya, dia akan segera mengendarai traktor dan membawamu pergi. Namun, adegan selanjutnya membuat Da Sachun tahu apa itu pertempuran yang menghancurkan. Tinju kau dan gorila yang dikalahkan hantu itu. Tinju besar bertemu, dan ternyata tidak kalah sama sekali. Suara tumpul terdengar. Sebaliknya, hantu yang dikalahkan gorila itu mundur 2 langkah. Saat ini, kau menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih yang menyeramkan. Hari ini kau memukulku dengan sangat gembira, ya? Detik berikutnya, kau menginjak tinju gorila yang dikalahkan hantu itu. Mengikuti lengannya, kau berlari menuju tubuh gorila yang dikalahkan hantu itu. Gorila yang dikalahkan hantu itu masih ingin menangkapmu. Namun, saat ini kau gesit seperti monyet, dengan cepat berlari ke kepala gorila yang dikalahkan hantu itu. Api menyala di atas tinjumu. Sebuah tinju menghantam tempurung kepala gorila yang dikalahkan hantu itu. Gorila yang dikalahkan hantu itu mengeluarkan teriakan kesakitan. Dipukul oleh tinjumu dan langsung jatuh ke tanah. Selanjutnya adalah penyiksaan sepihak. Kau memukuli gorila yang dikalahkan hantu itu. Akhirnya, gorila itu jatuh ke tanah, seperti gadis kecil yang diintimidasi, air mata mengalir dari matanya. Menyerah atau tidak, kau berdiri di depan gorila yang dikalahkan hantu itu dan berkata. Gorila yang dikalahkan hantu itu mengangguk dengan cepat. Dia berlutut dari tanah dan bersujud kepadamu. Dia tahu kau tidak membunuhnya, pasti ingin menjadikannya alat hantu. Jadi dia segera menyatakan penyerahan. Kau melambai ke arah Da Sachun di kejauhan, Da Sachun datang. Da Sachun berlari dengan penuh semangat. Jiuge, kau benar-benar hebat, aku tercengang tadi. Apakah kau bersedia menjadi alat hantunya? Kau memandang gorila yang dikalahkan hantu itu dan berkata. Gorila yang dikalahkan hantu itu menggelengkan kepalanya seperti mainan. Dia juga memiliki harga diri, dia tidak bisa membiarkannya mengikat kontrak dengan ayam sayur. Kemudian kau menendang tanpa ampun, mengepalkan tinju tua dan memukulnya lagi. Da Sachun melihatmu memukuli gorila yang dikalahkan hantu itu. Akhirnya tidak tahan dan berdiri di depan gorila itu untuk memohon. Saat ini, di mata gorila yang dikalahkan hantu itu, Da Sachun yang bersedia menghalangi tinju untuknya adalah malaikat. Dan Da Sachun juga melihat hantu itu dipukuli oleh Da Singsing dengan brutal. Atau kau membuat kontrak denganku. Jika kau tidak patuh, Jiuge benar-benar akan membunuhmu. Kali ini kepala hantu itu mengangguk cepat karena dipukuli oleh Da Singsing. Buat kontrak dengan ayam lemah, yang penting tidak dipukuli. Setelah kontrak selesai, tubuh hantu itu juga mengecil setelah dipukuli oleh Da Singsing. Hanya setinggi 2 meter lebih. Mari kita coba bergabung. Da Sachun melihat hantu yang dipukuli oleh Da Singsing dan berkata. Kemudian hantu yang dipukuli oleh Da Singsing berubah menjadi bola cahaya dan muncul di tangan Da Sachun. Da Sachun memasukkan bola cahaya itu langsung ke dalam dadanya. Seketika, tubuh Da Sachun diselimuti lapisan kekuatan hantu berwarna biru. Sama seperti hantu yang dipukuli oleh Da Singsing. Selama Da Sachun makan dengan baik dalam 3 bulan ke depan, tes perguruan tinggi tingkat tinggi di bulan September seharusnya pasti berhasil. Kemudian Da Sachun dengan gembira mengikuti dan naik traktor, kembali ke kota dengan suara berderu. Saat ini, di mulut gang yang jauh, seorang wanita sedang menjual sarapan. Jiuge, ayo kita pergi makan di tempat ibuku. Da Sachun berlari dengan semangat. Melihat Da Sachun berlari, kau hanya berbalik diam-diam. Membantu Da Sachun kali ini adalah bantuan sebisamu untuk satu-satunya temanmu di masa sekolah. Tapi seberapa jauh Da Sachun bisa melangkah di masa depan? Masih tergantung pada Da Sachun sendiri.
Dan lawanmu di masa depan adalah para Yu Guisi, pemburu hantu, dengan bakat merah tingkat atas itu. Adalah hantu dan monster yang kuat. Jika Das Hachun benar-benar memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat, maka kau akan membawa saudara ini terbang bersama. Jika Das Hachun tidak memiliki keinginan untuk menjadi ahli, maka setelah lulus dari perguruan tinggi tingkat 2, dia bisa hidup bebas dan santai seumur hidupnya. Ini adalah ujian yang kau berikan kepada Das Hachun. Dan hasil ujian menentukan caramu berinteraksi dengan Das Hachun. Ibu, aku kembali. Dasar anak nakal, kau masih tahu jalan pulang? Guru meneleponku kemarin dan berkata, kau mendaftar ke perguruan tinggi tingkat 2. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Apa kau tidak tahu kemampuanmu sendiri? Ibu, jangan khawatir. Jiuge yang meminjamkan uangnya. Cepat buatkan makanan yang enak. Aku dan Jiuge lapar. Jiuge juga mencarikan aku hantu tingkat 3. Das Hachun berkata dengan bangga. Memanggil hantu yang dipukuli oleh Da Xingxing. Das Hachun dengan nada sombong. Ibu, kenapa Jiuge pergi? Apakah aku membuat Jiuge marah? Saat ini, suara Das Hachun membawa sedikit kepanikan dan isak tangis. Ibu Das Hachun mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Das Hachun dan berkata, Dachun, Jiugemu adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Dia akan menjadi semakin kuat di masa depan. Jadi jika kau ingin bermain dengan Jiugemu di masa depan, kau juga harus menjadi lebih kuat. Ibu Das Hachun, seorang wanita kelas bawah, telah melihat banyak orang yang menganggap diri mereka terlalu tinggi dan kehilangan hati yang halus. Dia bisa menebak sebagian besar dari apa yang kau lakukan. IQ Das Hachun memang tidak tinggi. Tetapi jika ada seorang bos yang tulus padanya, kau sendiri juga bisa hidup dengan baik. Hanya saja apakah Das Hachun bisa mendapatkan pengakuanmu atau tidak, itu tergantung pada usaha Das Hachun sendiri. Tanya saya pasti akan berusaha. Jiuge berkata bakat saya akan cepat meningkat jika saya banyak makan. Hari ini saya akan makan 50 mangkuk nasi. Setelah menyelesaikan masalah Das Hachun, Anda membawa tongkat pengajar dan cincin ke tempat tinggal Wang Pangzi. Wang Pangzi secara lahiriah membuka toko barang antik, bagian belakangnya adalah halaman kecil. Selanjutnya, Anda duduk di meja batu di halaman. Anda meletakkan tongkat pengajar dan cincin di tangan Anda di atas meja. Ekspresi Wang Pangzi langsung berubah ketika melihat energi hantu, dan dia dengan cepat menggunakan kedua tangannya untuk cincin itu. Mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Apakah itu sangat berharga? Energi hantu ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi Yu Guisi yang kuat. Tetapi untuk orang biasa, benda ini lebih berharga daripada energi hantu. Energi hantu hanya dijual oleh Yu Guisi, tetapi benda ini, bahkan jika orang biasa memegangnya di tangan mereka, dapat menyebabkan kerusakan pada hantu. Orang kaya biasa mana yang tidak ingin memiliki beberapa barang dengan energi hantu untuk melindungi diri mereka sendiri? Saya hanya ingin tahu berapa banyak uang yang bisa dijual kedua barang ini. Anda kemudian bertanya. Wang Pangzi mengeluarkan kalkulator dan mengutak-atiknya. Jiuye, Wang Pangzi, saya tidak akan menipu Anda. Saya akan menggunakan seluruh kekayaan saya, 16,32 juta, untuk membeli cincin Anda. Saya akan mempromosikan tongkat pengajar ini untuk Anda, minimal 20 juta. Bagaimana menurut Anda? Melihat Wang Pangzi sangat menyukai cincin itu. Anda mengambil cincin dan tongkat pengajar dari tangan Wang Pangzi. Wang Pangzi, apakah Anda tertarik untuk membantu saya? Saya masih kekurangan asisten dalam pengumpulan informasi dan pemrosesan informasi. Saya akan berpartisipasi dalam penilaian Kilin Suefu pada bulan September. Dalam 3 bulan ini, saya ingin Anda mencari berbagai tugas monster untuk saya. Dan orang halaman depan yang Anda sebutkan sebelumnya juga membutuhkan bantuan Anda, dan cincin ini akan menjadi hadiah untuk 3 bulan ini. Saat Anda berbicara, Anda melemparkan cincin itu ke Wang Pangzi. Adapun setelah bulan September, apakah Anda bersedia ikut dengan saya saat itu? Terserah keinginan Anda sendiri. Jiuye sudah mengatakan demikian, maka saya, Wang Pangzi, akan menolak dan itu tidak tahu berterima kasih. Wang Pangzi mengambil cincin itu dan berkata, pada saat ini, Anda tidak bisa menahan senyum di dalam hati Anda. Anda percaya bahwa 3 bulan kemudian, pria gemuk ini harus memohon untuk pergi ke Kilin Suefu bersama Anda. Wang Pangzi meletakkan cincin itu dengan hati-hati. Jiuye, sangat mudah untuk bergabung dengan orang halaman depan. Anda hanya perlu menyelesaikan 3 tugas tingkat Li Gui. Maka hanya ada 1 Gui tingkat 3 yang tersisa, si pembantai malam hujan. Bunuh saja si pembantai malam hujan ini saat hujan turun. Waktu dan tempat kemunculan si pembantai malam hujan terbatas. Harus pada malam hujan. Dia akan muncul. Hantu ini suka melacak gadis lajang di malam hujan. Kemudian gunakan pisau potong babi untuk membunuh gadis itu. Selanjutnya, Anda meninggalkan rumah Wang Pangzi. Selama waktu ini, Anda berencana untuk mengambil pekerjaan serabutan. Akan lebih baik jika Anda dapat meningkatkan keahlian tinju ke level hijau sebelum berurusan dengan si pembantai malam hujan. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Anda. Anda telah memakan begitu banyak hantu, tetapi hanya meningkat 10%.
Saya tidak tahu berapa banyak hantu yang harus dimakan di kemudian hari. Selanjutnya, Anda memilih salah satu di Meituan. Tugas untuk membantu menangkap hantu liar tingkat 2. Alamatnya adalah Katedral Santa Maria, tempat terkenal untuk menangkap monster. Bisa mendapatkan kesempatan kontrak gereja Santa Maria tahun ini, sepertinya majikan kali ini juga orang kaya. Saat ini Anda berdiri di depan katedral. Mendongak melihat bangunan kuno ini, sungguh tak terduga. Gereja yang melambangkan cahaya dan pemurnian justru akan menjadi tempat menarik hantu dan monster. Seorang pria mengenakan tuxedo dan topi tinggi berdiri di samping Anda. Hantu dan monster tidak selalu melambangkan kejahatan, jiwa yang suci pun terkadang bisa jatuh ke surga. Anda melirik pria itu. Dan seketika informasi tentang orang itu muncul di benak Anda. Xing Yunfang MU, usia 23 tahun. Bakat hijau, level 1 Yuguisi, pekerjaan penipu. Monster kontrak, penyembunyi wajah. Anda bisa merasakan aura tekanan samar dari pria ini. Bahkan tidak kalah dengan monster level 3. Tetapi sistem menunjukkan bahwa pria ini hanya Yuguisi level 1. Dan monster kontraknya bukanlah monster petarung. Anak kecil, ku dengar orang yang mengambil tugas malam ini adalah siswa dari Kirin Suefu. Tak disangka anak muda zaman sekarang begitu berani menyamar sebagai murid Kirin Suefu. Fang Mu menatap Anda dengan dingin dan berkata. Sementara Anda menatapnya dengan tatapan sayang kepada orang cacat mental. Pengumpulan informasinya cukup bagus, menurutmu jika aku pergi. Kau bisa mendapatkan lebih banyak uang? Fang Mu sendiri adalah penipu, jika dia bekerja sama denganmu, dia pasti akan mati di dalam. Jadi, dia menendangmu, dan segera biarkan majikan mencari lawan yang lebih kuat. Bagaimanapun, sebagai seorang penipu. Langkah pertama menipu uang adalah dengan memastikan keselamatan diri sendiri. Anak kecil, jangan menolak dengan keras kepala. Hati-hati nanti aku akan melaporkanmu saat majikan datang. Fang Mu menatap Anda sambil tersenyum dan berkata, melaporkanku? Jadi, apakah Anda ingin saya memberitahu majikan bahwa Anda hanya Yuguisi level 1 dan seorang penipu? Fang Mu langsung menarik napas dalam-dalam, dan menatap Anda dengan sedikit serius. Saudara kecil, karena kita semua adalah rekan kerja yang mencari nafkah. Sebaiknya jangan mempersulit diri sendiri. Total hanya ada 3 orang yang mengambil tugas keluarga Nie kali ini, selama membantu nona muda keluarga Nie. Untuk mengontrak monster level 2 saja, kekuatan kita berdua pasti tidak akan berguna. Kita hanya bisa melihat apakah saudara yang lain cukup kuat. Anda menatap Fang Mu tanpa berkata-kata, sungguh yang lemah hanya kamu. Aku tidak lemah. Kemudian Fang Mu berkata lagi. Aku sudah bertanya. Orang ketiga adalah Yuguisi level 3 yang asli. Dengan dia, menyelesaikan monster level 2 itu mudah. Saat ini, sebuah mobil mewah melaju dan berhenti di depan gereja Santa Maria. Seorang gadis dengan tubuh ramping, aura dingin, dan mengenakan gaun putih. Turun dari mobil. Dan ketika melihat orang itu, pupil mata Anda tanpa sadar menyusut. Ternyata Nie Qingyi. Nie Qingyi seusia dengan Anda, dan Nie Qingyi adalah satu-satunya lulusan SMA tahun ini yang memiliki bakat merah, dan bakat merahnya adalah penyanyi suci dari garis cahaya. Jika bakat ini dikembangkan, ketahanan terhadap hantu bisa dikatakan sangat kuat. Poin utamanya adalah Nie Qingyi ini mengenaliku. Lagi pula aku sudah menjadi juara pertama di seluruh sekolah selama 12 tahun. Sementara Nie Qingyi adalah yang kedua abadi. Setelah Nie Qingyi turun, seorang pria parubaya keluar dari mobil itu. Terlihat pria parubaya itu mengenakan pakaian tang, memegang untaian tasbih Huang Huali di tangannya, dan menyisir rambutnya ke belakang. Orang ini lebih sok darimu, katamu pada Fang Mu di sampingmu. Tidak, tidak. Dia adalah master sejati. Jia Jinyu adalah guru hantu giok tingkat 3, master terkenal dengan luka. Kau merenung sejenak, betapa terkenalnya dia. Kudengar dia berselingkuh dengan banyak wanita kaya. Hantu yang dikontraknya berlatih seni Dewa Tua Kerdil sebelum meninggal, dalam nada bicara Fang Mu. Ada semacam kekaguman yang tak terkatakan. Lalu kau menarik napas dalam-dalam, menatap master itu dengan hormat. Fang Mu berkata sambil batuk 2 kali, berjalan mendekat dan berkata kepada Nie Qingyi, Nona Nie, halo. Saya Fang Mu, guru hantu giok tingkat 3 yang menerima komisi ini. Nona Nie, halo. Saya Zhong Jiu dari Kirin Snowman Shan. Saat ini senyum di wajahmu juga sedikit tidak wajar. Sementara Nie Qingyi menatapmu dengan bingung. Teman sekelas Zhong Jiu, kalau begitu aku merepotkanmu malam ini. Dia bahkan tidak membongkarmu. Kau menatap Nie Qingyi dengan sedikit terkejut. Nie Qingyi lalu menatap master palsu dan berkata kepada Fang Mu. Malam ini di Katedral Estemeri, aku akan mengontrak hantu biarawati tingkat 2. Kalian bertiga perlu melindungi keselamatanku. Jangan sampai terganggu oleh hantu lain. Master palsu itu berkata dengan angkuh, menundukkan hantu tingkat 2. Selama aku bertindak, pasti akan mudah. Benar, Nona Nie, jangan khawatir, master palsu akan bertindak melawan hantu tingkat 2. Pasti akan mudah. Fang Mu juga menimpali, lalu mendorongmu. Kau sedang memikirkan mengapa Nie Qingyi tidak membongkarmu,
lalu didorong oleh Fang Emyu. Kau juga ikut berkata, benar, benar, Master Palsu bertindak dengan mudah. Kemudian Nie Qingyi membawa mereka bertiga menuju Katedral St. Mary. Begitu mereka berempat memasuki gerbang gereja. Pintu itu tertutup. Yang menyambut Nie adalah hantu tingkat 1. Master Palsu itu langsung berteriak dengan keras, "Qingyi bersatu." Lalu dia menghancurkan hantu itu dengan satu gerakan. Pada saat ini Fang Emyu di sampingnya menyanjung dengan ekspresi kagum. Layak menjadi Master Palsu. Benar-benar luar biasa. Aku belum sempat bereaksi, Master Palsu sudah menyelesaikannya. Dengan Master Palsu di sini, tugas kita pasti akan berhasil. Sementara Master Palsu sudah dielu-elukan oleh Fang Emyu, dia merasa sangat nyaman dan sedikit mengangkat dagunya. Kemudian beberapa orang mulai berada di gereja ini. Mencari hantu gadis pemalu. Dalam proses pencarian, guru palsu itu juga menyelesaikan beberapa hantu tingkat 1 dengan mudah. Kamu merasa sedikit kasihan. Bahkan hantu tingkat 2 pun tidak kamu temui. Guru palsu berkata, benar, bisa menjalankan misi bersama guru palsu. Aku hanya ingin melihat gaya guru palsu. Sayang sekali aku tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Fang Emyu masih dengan senang hati menyanjung guru palsu. Sedangkan kamu, menyipitkan mata ke arah Yesus yang dipaku disalib di tengah gereja. Disalib di kedua sisi tangan Yesus, masing-masing duduk dua patung iblis. Patung iblis hantu batu tingkat 3. Iblis yang menyamar sebagai patung. Udara di dalamnya menyegel sesuatu yang tidak terpikirkan. Apakah kalian tidak menyadari bahwa ada dua iblis yang disembah di gereja ini? Kamu melihat ke arah dua patung iblis itu dan berkata. Pada saat ini, guru palsu merasa sangat bangga karena sanjungan Fang Emyu. Dia melihat dua iblis yang seharusnya tidak muncul di gereja. Dia akan menyerang, dan dengan teriakan keras, kekuatan hantu di sekujur tubuhnya melilit tubuhnya dan melompat. Dia meraih dengan kuat ke arah salah satu patung iblis. Dan iblis patung yang berdiri di sisi tangan Yesus berbalik. Kulit batu di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan garpu baja di tangannya menusuk ke arah guru palsu. Dengan suara, "Poof," tubuh guru palsu tertusuk oleh garpu baja di udara. Bukan guru palsu, nama keluargamu saja yang palsu. Tidak masalah bagi iblis untuk mendapatkan hadiah. 50.000 yuan tidak berarti apa-apa bagi keluarga Nie. Anggap saja membantu teman lama. Tapi aku tidak pernah menyangka. Guru palsu itu langsung mati begitu dia masuk. Guru Fang Emyu, selanjutnya kami hanya bisa mengandalkanmu. Nie Qingyi berkata sambil memohon kepada Fang Emyu. Dia bahkan belum mengusir hantu. Dapat dikatakan bahwa dia tidak berbeda dengan orang biasa. Pada saat ini, Fang Emyu merasa bahwa dia benar-benar sedang sial. Kenapa dia menerima misi seperti itu? Sedangkan kamu sudah berlari ke samping. Diam-diam menjatuhkan hantu tingkat 2 yang terbang keluar dari tubuh guru palsu dengan satu pukulan, lalu memasukkan bola hantu ke dalam mulutmu sendiri. Tidak ada yang menyadarinya. Lalu, tanpa terlihat, kamu datang ke belakang Fang Emyu. Menelan hantu liar tingkat 2, mendapatkan 400 poin kekuatan hantu. Mendapatkan teknik roda putih serangan hantu. Pada saat ini, dua iblis disalib tiba-tiba membuka mulut mereka dan mengeluarkan seringai. Gelombang suara terbang keluar dari mulut kedua iblis itu dalam lingkaran. Suara melengking itu seolah-olah akan menusuk gendang telinga. Pada saat yang sama, puluhan hantu tingkat 1 juga menyembur keluar dari mulut kedua iblis itu. Sial, hari ini benar-benar merugi. Fang Emyu berkata, mengumpulkan sekelompok energi hantu di tangannya dan menekannya ke dadanya. Gabungan Arong Qingyi. Kekuatan hantu melonjak keluar dari tubuh Fang Emyu, dan seluruh matanya menjadi tegas. Setelah Ah Long Ping menyatu, terlihat kekuatan hantu keluar dari tubuh Fang Emyu dengan deras, seluruh sorot matanya menjadi tegas. Hanya terdengar Fang Emyu berteriak, dan melancarkan serangan ke arah roh halus tingkat 1 yang menyerbu. Selusin lebih roh halus tingkat 1, satu demi satu dia habisi. Kamu berdiri di belakang Fang Emyu, jelas bahwa Fang Emyu sebelumnya menyembunyikan kekuatannya. Saudara berkelana di dunia persilatan. Kau boleh bermalas-malasan, tapi jangan sampai benar-benar payah. Kalau kau tidak bertindak juga aku akan kabur, kata Fang Emyu sambil melawan monster. Kau tidak bisa mengatasi masalah kecil ini? Kau melihat kondisi Fang Emyu saat ini, dan bertanya dengan penuh minat. Aku yakin bisa melawan hantu tingkat 3, tapi kalau dua iblis tingkat 3, itu sama saja mencari mati. Saudara, jangan-jangan kau ini benar-benar payah? Saat ini kau keluar dari belakang Fang Emyu, mengepalkan kedua tangan, kekuatan hantu dan api melilit tinju membentuk dua sarung tinju. Fang Emyu baru saja menghabisi satu roh halus, dan menatapmu dengan ekspresi terkejut. Tidak kusangka adik kecil ini di usia yang begitu muda, ternyata sangat memahami taktik berpura-pura bodoh untuk memangsa harimau. Saya salut, salut. Kau melihat ke arah dua iblis 10 item yang berdiri di atas salib dan berkata, satu orang satu, aku yang sebelah kiri. Setelah kata-kata itu terucap, keduanya berlari bersamaan menuju depan salib di tengah gereja. Seketika kau menghantamkan tinju ke salib putih besar itu, salib itu langsung hancur dan roboh oleh pukulanmu. Pada saat itu,
Kedua iblis 10 item itu sudah jatuh dari salib, Kau dan Fang Mu tidak berbicara omong kosong. Mengambil kesempatan saat kedua iblis 10 item itu pusing karena jatuh, langsung menyerbu maju. Terdengar Fang Mu mengeluarkan teriakan aneh, dan melancarkan gerakan andalan Bruce Lee, tendangan 3 kaki Lee, ke arah salah satu iblis 10 item. Kemudian melancarkan pukulan bertubi-tubi dengan tinju Fuhu posisi busur, diikuti dengan pertarungan jarak dekat Yong Chun, sedangkan seranganmu sangat sederhana. Terlihat iblis 10 item itu belum sempat bangkit dari tanah, Kau langsung menunggangi iblis 10 item itu, dan menghantamkan pukulan kait ke wajah kiri iblis 10 item hingga penyok. Kemudian menghantamkan lagi pukulan kait kiri ke wajah kanan iblis 10 item hingga penyok juga. Di bawah pukulan bertubi-tubimu, iblis 10 item itu akhirnya dengan susah payah dihantam dengan satu pukulan demi satu pukulan, hingga menjadi gumpalan monster berwarna biru. Sedangkan iblis 10 item yang lain dipukuli oleh Fang Mu hingga tidak tahan lagi dan berbalik ingin melarikan diri. Melihat hal itu Kau segera bergegas maju dan menghabisi iblis 10 item yang lain juga. Terlihat Fang Mu melepaskan penggabungan dengan roh, seluruh tubuhnya seperti tercerai-berai dan langsung jatuh ke tanah. Ternyata dia sudah berada di ambang batas kemampuannya. Lumayan juga, mengikat kontrak dengan aktor 1000 wajah ternyata bisa menekan hantu tingkat 3. Kau berjalan ke sisi Fang Mu dan berkata, Fang Mu berbaring di tanah dengan wajah penuh kelelahan. Tahu apa itu aktor 1000 wajah? Itu artinya bisa memerankan apa saja. Memerankan ahli bela diri itu bukan apa-apa. Setelah mendengar itu Fang Mu menyeringai, tidak usangka kau adalah ahli yang sebenarnya. Bukankah kau yang bilang? Berkelana di dunia persilatan boleh bermalas-malasan tapi jangan sampai benar-benar payah. Kau berkata kepada Fang Mu. Kedua pria ini mengobrol dengan gembira. Di sampingnya, Nie Qingyi menatapmu dengan tatapan yang berbeda. Fang Mu melihat Nie Qingyi. Dengan pengalamannya bertahun-tahun berkelana di dunia persilatan. Gadis ini pasti punya sedikit perasaan padamu. Mungkinkah adik kecil yang baru kukenal ini akan segera menikahi wanita kaya raya? Menjadi CEO dan mencapai puncak kehidupan? Selanjutnya kau berkata kepada Nie Qingyi, hantu liar tingkat 2 yang ingin kau kontrak sepertinya tidak mungkin. Nie Qingyi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang menyangka gereja Santa Maria hari ini akan kemasukan 2 iblis, guru palsu itu sudah berkorban. Kita bisa selamat saja sudah sangat bagus, bukan maksudku hantu liar tingkat 2 tidak ada, hantu tenaga tingkat 3. Kau mau? Sekilas kekesalan melintas di mata Nie Qing. Bakatku hanya bisa mengikat entitas spiritual elemen cahaya, bahkan jika itu adalah hantu ganas tingkat 3. Jika mereka tidak dapat menahan kekuatan cahaya, kekuatanku juga akan melemahkan mereka. Yang kumaksud adalah hantu tingkat 3 yang mampu menahan kekuatan cahaya. Nona Xiuenu, apakah Anda ingin saya menghancurkan salib ini dan menyeret Anda keluar, atau Anda keluar sendiri?